Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita angkat tema lebih 10 juta lulusan perguruan tinggi di China mendapatkan pekerjaan. Apakah benar demikian? Mantan Perdana Menteri Li Keqiang menekankan pada stabilisasi harga dan lapangan kerja untuk mengatasi tantangan ekonomi selama masa jabatannya. Tingkat pengangguran di China telah meningkat dan bukannya menurun. Berdasarkan data dari Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial China, jumlah lulusan perguruan tinggi dan universitas diproyeksikan mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 11,58 juta pada tahun 2023, dengan sekitar 285.000 lulusan di Beijing saja. Selain itu, Kementerian Pendidikan China telah melaporkan bahwa sekitar 70% dari 10,76 juta lulusan universitas pada tahun 2022 belum mendapatkan pekerjaan. Statistik resmi mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran kaum muda perkotaan untuk kelompok usia 16 hingga 24 tahun di China mencapai hampir 20% pada Juli tahun lalu. Terutama lulusan perguruan tinggi yang sering menemukan diri mereka menganggur segera setelah lulus. Sebuah laporan berjudul Pengamatan tentang Pencarian Kerja di antara para kandidat ujian layanan publik 2023 dirilis pada 17 Maret oleh penyedia layanan sumber daya manusia China, Zhaopin. Laporan tersebut menyoroti bahwa 13,3% responden diidentifikasi sebagai anak penuh waktu orang tua mereka yang tidak dapat menemukan pekerjaan yang cocok setelah lulus atau kembali dari belajar di luar negeri. Orang-orang ini saat ini melakukan tugas-tugas rumah tangga untuk orang tua mereka dengan imbalan tempat tinggal dan uang saku. Di platform jejaring sosial China, Douban, sebuah grup bernama Pusat Pertukaran Pekerjaan Anak-anak Penuh Waktu telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Grup ini memiliki 2.948 anggota yang sebagian besar merupakan individu berpendidikan tinggi yang telah menjadi anak penuh waktu karena prospek pekerjaan yang buruk. Menurut Profesor Xi Tian dari Darla Moore School of Business di University of South Carolina, fenomena ini mewakili generasi baru dari para lajang parasit atau freelancer yang disebabkan oleh pasar tenaga kerja China yang berkontraksi atau meningkatnya pengangguran karena terbatasnya kesempatan kerja. Dia mengatakan banyak pabrik telah ditutup dan tren pengangguran telah mempengaruhi seluruh industri, mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah untuk kelas pekerja dan penurunan konsumsi telah menyebabkan penutupan banyak industri terkait termasuk industri catering. Profesor Xi Tian juga yakin kemerosotan ekonomi China yang dikombinasikan dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan berlangsung setidaknya 1 atau 2 tahun lagi dan tidak bisa melihat adanya kekuatan ekonomi pendorong. Poin kuncinya adalah orang-orang tidak melihat adanya harapan. Menurut The Sound of Hope, Liu Yuanchun, Presiden Universitas Keuangan dan Ekonomi Shanghai tahun lalu, secara terbuka menyatakan bahwa 400.000 mahasiswa doktoral China melakukan pekerjaan penelitian dengan pendapatan bulanan hanya sedikit di atas 3.000 yuan atau sekitar $436 AS. Partai Komunis China telah menciptakan berbagai istilah untuk menggantikan istilah pengangguran seperti pembelian masa kerja, PHK, pekerjaan fleksibel, anak penuh waktu, dan lain-lain. Jadi saat ini China tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mengapa? Karena PKC memimpin dengan berandal dan amoral. Dan dampak dari kepemimpinan buruk itu maka rakyat China menderita. Kebijakan totaliter dari Xi Jinping membuat rakyat China semakin sadar. Selama ini PKC selalu berbohong, bahkan dengan kejamnya melakukan kebijakan zero COVID-nya yang membuat ekonomi China hancur. Selama ini propaganda keberhasilan ekonomi China yang dibanggakan serasa kosong jika mendengar berita seperti ini. Sepertinya bertolak belakang. Mana berita yang benar dan mana berita yang palsu? Sulit membedakan. Tapi mari kita simak bersama dengan kepala dingin sehingga akhirnya kita bisa melihat kebenaran. Jika informasi yang salah kita terima, maka tindakan dan keputusan kita juga salah. Namun sebaliknya, jika informasi kita benar, maka semoga tindakan dan keputusan
keputusan kita juga benar. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.